Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Robiansyah MKom. Mana saya di sini sebagai dosen program studi Sistem Informasi di Perguruan Tinggi Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Ya, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan salah satu dari materi perkuliahan yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pemrograman mobile 1, yang mana pada saat ini saya akan mengangkat materi tentang menjalankan atau membuat proyek pertama menggunakan Android Studio. Ya, untuk video pembelajaran ini saya susun sebagai bagian dari salah satu proses penilaian dalam rangka sertifikasi dosen pada tahun 2025, khususnya pada dalam kategori PDD UKT PT. Ya, melalui video ini saya ingin menunjukkan bagaimana saya mengembangkan proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan relevan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Di sini saya juga akan berupaya menyisipkan atau menjelaskan secara langsung bagaimana cara untuk membuat proyek menggunakan Android Studio sesuai dengan RPS yang sudah saya buat, yang mana di sini dalam capaian pembelajaran yang mana nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengembangan aplikasi mobile. Ya, termasuk di sini menggunakan Android Studio. Semoga tayangan ini nanti dapat memberikan gambaran bagaimana saya menjalankan proses pembelajaran secara profesional dan penuh dengan tanggung jawab. Oke, selanjutnya mari kita simak bersama materi pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya, pada hari ini kita lanjut untuk pertemuan kita ya. Yang mana pertemuan kemarin kita sudah belajar cara untuk menginstal Android Studio di device kita masing-masing, di laptop ataupun PC. Ya, untuk hari ini kita masuk di pertemuan kedua, di mana hari ini kita akan belajar untuk membuat ataupun menjalankan proyek dari Android Studio kita. Ya, untuk proyek Android Studio ini nanti bisa kita jalankan melalui aplikasi bawaan dari Android Studio, maupun bisa juga nanti kita jalankan melalui handphone Android kita masing-masing. Ya, jadi silakan dipilih berdasarkan kemampuan ataupun spek dari laptop masing-masing. Ya, sebelum kita menjalankannya, ya pertama sekali kita lihat dulu antarmuka dari Android Studio yang sudah kita install sebelumnya. Ya, untuk lebih jelasnya, coba kita langsung jalankan ya di Android Studio. Ini icon yang sudah kita install kemarin, biasa sudah ada di desktop ya. Kalau tidak ada, silakan cari di pengaturan di all program ya. Kalau sudah, langsung dijalankan aja. Oke, kita buka Android Studio-nya. Ya, di sini yang kita gunakan kemarin, kita menggunakan Android Studio versi yang 2021. Ya, silakan kalau ingin membuat proyek baru, klik di New Project. Kalau sudah ada proyek sebelumnya,
bisa kalian cari di recent apps-nya ini, atau kalau tidak ada di recent-nya silakan pilih menu open ya. Karena kita ingin membuat project baru, silakan klik new project. Oke, di sini kita pilih dulu untuk pertama sekali gunakan aja dulu pengaturan defaultnya ya. Tinggal ini untuk defaultnya dia empty, silakan di next kan. Lalu di sini tinggal kita buat pengaturan project kita nanti. Yang pertama di sini ada name-nya, itu nama project yang akan kita buat. Misalnya nanti kita buat di sini project pertama, itu bisa diikuti nama masing-masing ya, supaya tidak tertukar dengan project teman yang lainnya. Lalu package name di sini ada. Biasa untuk package name itu dimasukkan atau diisi dengan domain dari project kita. Kalau tidak ada, ya silakan buat aja nama masing-masing, lalu diikuti nama project kita tadi, ya. Tapi kalau kita nanti sudah mengembangkan aplikasinya, sudah punya studio sendiri, masukkan di sini nama studio kita, ya. Baru diikuti dengan nama project. Lalu di sini ada save location. Save location tinggal kalian pilih tempat penyimpanan di mana kalian ingin menyimpannya. Oke. Lalu bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu pakai yang Java ya. Kalau mau mengembangkan dengan Kotlin juga bisa. Tetapi untuk pertemuan kita ini dan selanjutnya kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu di sini ada minimum SDK, yaitu Android berapa yang dapat menjalankan aplikasi kita ini, yaitu minimalnya. Yaitu di sini saya buat minimal Android 7, ya. Tapi kan kalau di handphone sekarang rata-rata sudah Android 10 ke atas ya. Jadi kalau kita buat Android 7, mungkin handphone yang lebih lawas masih bisa menjalankan, ya. Kenapa kita buat di sini Android 7? Karena kalau kita buat Android 7 di sini sudah dipilihkan oleh Android hampir berjalan 98% di semua device, ya. Misalnya kalau kita ganti ke Android 10 hanya 87, yang rendah ya, ada hampir 13% tidak menjalankan. Jadi kita buat aja Android yang API 25 Android 711 supaya bisa semua menjalankannya. Oke, kalau sudah tinggal kita klik finish, maka Android Studio akan otomatis membuat project untuk kita. Oke, di sini kita akan menunggu ya, mungkin sedikit lama karena dia akan mengambil seluruh komponen yang ada ataupun yang dibutuhkan dalam project kita. Salah satu tips dalam pembuatan project, pastikan laptop kalian terhubung ke internet ya. Kenapa? Pada saat kita membuat project ini, kadang nanti ada beberapa komponen ataupun modul yang tidak tersedia di kita. Kalau kita aktifkan koneksi internetnya, maka Android Studio akan otomatis mendownloadnya. Jadi kita tidak perlu menginstalnya secara manual, gitu ya. Oke, ini sambil menunggu, kita lihat di sini. Sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat ya. Yang di atas ini merupakan menu utamanya. Ya, ada menu file, edit, view. Ini hampir sama seperti aplikasi-aplikasi umum bawaan Windows ya. Dari file di sini nanti bisa open, new project, dan recent add dan lain-lain. Di edit bisa ada cut, copy, undo dan lain-lain seperti biasa ya. Lalu di sini ada toolbar, di mana ini untuk melihat atau menjalankan proyek kita nanti. Lalu di sini ada Project Explorer. Ini adalah
project yang akan kita kerjakan nanti. Ya, di sini ada banyak foldernya. Itu folder manifest. Ini merupakan tempat untuk pengaturan dasar dari aplikasi kita. Lalu di sini ada folder Java. Ya, di sini untuk tempat kita melakukan proses logika ataupun file-file Java kita masukkan di sini nanti ya. Lalu untuk desain tampilan kita buka di folder rest dan di sini ada folder layout. Ya, pada saat kita pertama kali membuat project, yang di tab di atas ini otomatis terbuka dua buah file, yaitu main activity Java dan activity main. Ya, yang main activity ini dia berguna untuk melakukan proses logika tadi, dan activity main di sini untuk mendesain tampilannya. Inilah yang nanti akan tampil di aplikasi handphone kita ataupun device lain. Ya. Oke, selanjutnya untuk project kita di materi kita tadi kan ingin membuat dan menjalankan project Android pertama. Ya, untuk menjalankannya kita ada dua cara. Ya, yang pertama itu bisa langsung menggunakan emulator bawaan Android Studio. Ya, cara untuk membuat emulatornya di sini ada menu ya di kanan, nampak? Nampak kan di sebelah kanan kan? Ini klik device manager. Ya, untuk default ini belum ada ya. Karena kan ini punya saya sudah sebelumnya diinstal. Kalau belum ada, tinggal kalian klik device. Lalu pilih device apa yang mau kita buat. Contohnya di sini saya buat yang Pixel XL yang size layarnya 5 inci. Ya. Lalu kita pilih next. Lalu kita pilih sistem operasi yang akan diinstal di emulator kita nanti. Ini misalnya saya install yang API 30, yaitu dia Android 11. Berarti dia dapat berjalan ya. Karena tadi kan kita buat minimal Android 7. Jadi ini untuk Android 11 dia akan tetap bisa menjalankan. Kita pilih next. Ya, ini tinggal kita masukkan nama untuk virtualnya. Misalnya dibiarkan aja. Ini untuk tampilannya bisa kalian pilih portrait ataupun landscape. Kalau sudah tinggal di finishkan. Maka nanti akan tampil di sini ya emulator kita. Oke. Untuk cara menjalankannya, tinggal kita klik tombol run yang ada di atas sini ya. Ini ada tombol run seperti button play ya. Kita pilih dulu device-nya mana yang mau dijalankan, lalu klik tombol run. Coba kita jalankan. Ya, sinilah nanti emulator ini akan berjalan. Kita tunggu. Ya, ini akan mungkin agak sedikit lama, tergantung dari spek dari laptop ataupun komputer kita masing-masing. Ya, untuk emulator ini lumayan memakan memori ya. Jadi ada alternatif lain kalau misalnya laptop kita RAM-nya kecil, yaitu kita bisa menjalankannya menggunakan handphone kita. Ya, cara untuk menjalankan menggunakan handphone yaitu misalnya sebentar saya sediakan dulu kabel data. Ya, kabel data dan handphone. Ya, handphonenya harus Android ya. Oke. Ini yang perlu kita buat. Lalu untuk langkah menjalankan di dalam handphone itu sudah saya sediakan di modul ya. Di modul untuk menjalankan di handphone. Ya, untuk
mengaktifkan mode pengembang handphone itu berbeda-beda ya. Nah, ini contohnya handphone saya Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ya, cara mengaktifkannya bisa melalui menu setelan ya atau pengaturan, lalu di tempat telepon. Lalu untuk di Xiaomi ini untuk mengaktifkannya kita klik sebanyak 7 kali di versi MIUI. Ya. Nanti pada saat kita mengklik sampai 7 kali maka akan aktif ataupun muncul notifikasi Anda sudah berada dalam mode pengembang ataupun mode pengembangnya aktif. Seperti itu ya. Oke, setelah aktif kita kembali ke menu setelan atau pengaturan, lalu setelan tambahan ini, lalu buka opsi pengembang ya, opsi pengembang, lalu aktifkan USB debuggingnya. Setelah kita aktifkan, maka tinggal kita hubungkan handphone kita dengan menggunakan kabel data ya. Contohnya saya seperti ini, saya hubungkan handphone dengan kabel data. Bentar, saya aktifkan dulu mode pengembangnya. Oke, di sini sudah saya aktifkan. Oke. Setelah diaktifkan, maka di sini akan muncul nama handphone saya. Ya, nanti sudah bisa kita jalankan menggunakan handphone. Ya, oke. Bisa dilihat di sini. Ini pada saat kita menjalankan pertama tadi terdapat error ya. Kenapa error ini terjadi? Karena untuk versi Android Studio kita tidak mendukung dengan pengaturan Gradle yang ada. Ya, di sini harus kita atur dulu supaya pengaturan komponennya sesuai dengan Android Studio kita. Yang pertama, di sini SDK-nya kita ganti atau kita turunkan versi ke 32. Ya, targetnya juga 32. Lalu app compactnya kita ganti menjadi versi 151. Android materialnya 190 dan constraint layoutnya versi 214. Ya, ini adalah pengaturan untuk supaya Android Studio-nya sesuai dengan project kita. Ya, kalau sudah kita atur, jangan lupa disinkronkan. Ya, pada saat sinkron pastikan terhubung ke internet. Supaya apa? Supaya pada saat kita menjalankan, apabila komponennya tidak ada, maka dia akan mendownload. Ini ada ya, proses download. Karena di komputer belum ada. Oke, kalau sudah dan proses loadingnya sudah tidak ada, nanti project sudah bisa kita jalankan. Oke, kita pertama kita coba menggunakan emulator tadi ya. Ini coba kita jalankan lagi. Kita tunggu prosesnya. Ini adalah emulator dan yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu untuk proses buildingnya. Ya, ini cukup memakan memori ya. Seperti kita lihat di Task Manager, kalau kita menggunakan emulator, dia memakan banyak memori. Ini hampir 47% memori sudah digunakan. Ya, 14 GB terpakai dari laptop saya yang menggunakan 32 GB untuk RAM. Ya, bagaimana kalau laptop kalian misalnya hanya 8 GB? Apakah bisa dijalankan? Tetap bisa. Ya,
Kenapa? Ya, di sistem komputer ini walaupun RAM kita kecil, nanti proses akan tetap disimpan di hard disk, ya. Tetapi kalau kita prosesnya dijalankan di hard disk, itu dia akan terasa lambat, karena kecepatan hard disk dengan kecepatan memori itu dia jauh berbeda ya. Karena kalau kita langsung dari RAM, maka dia akan langsung menjalankan. Kalau kita tidak cukup RAM-nya dan disimpan di hard disk, maka prosesnya akan bertambah. Berarti dari RAM disimpan dulu ke hard disk. Apabila hard disknya sudah kosong, ditarik lagi ke RAM, baru aplikasinya dijalankan. Maka prosesnya akan lebih lama ya. Makanya kalau yang RAM-nya kecil, ya prosesnya akan sedikit lebih lama. Oke. Inilah hasil kalau kita jalankan menggunakan emulator, ya, sesuai dengan tampilan dari yang ada di tadi ya. Ya, di desain tampilannya dia adalah Hello World, maka di tampilannya dia Hello World. Lalu di action bar dia menampilkan nama dari project kita tadi. Kan kita buat tadi di awal namanya project pertama dan diikuti dengan nama, ya. Jadi sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat project pertama dan menjalankannya menggunakan emulator. Oke, yang kedua tadi kita ingin menjalankan menggunakan handphone ya. Ini saya tutup dulu untuk emulatornya supaya RAM-nya bisa berkurang. Oke, selanjutnya kita jalankan menggunakan handphone. Sini kita pilih handphone yang sudah kita masukkan tadi, lalu tinggal kita jalankan. Oke, saya lihat dulu di handphone. Oke, supaya tampil di layar, saya ambil dulu aplikasinya ya. Ya, yang ada di handphone saya sesuai ya sama yang di emulator tadi, sama. Ketika sih saya gerakkan ya, di handphone saya ya, sesuai. Ini project yang sudah kita install tadi. Oke, ya, untuk sini berarti untuk pembuatan project pertama kita sudah berhasil kita jalankan. Yang pertama kita menjalankan menggunakan emulator, dan yang kedua kita menjalankan menggunakan handphone kita masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Oke. Misalnya Pak, bisa bahasa pemrograman selain Java dan Kotlin? Ya, untuk Android Studio dia hanya mendukung untuk bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Kalau kalian ingin menggunakan bahasa yang lain, itu bisa mengembangkan menggunakan VS Code. Ya, gitu ya. Kalau VS Code hampir mendukung seluruh bahasa pemrograman. Tapi kekurangan dari VS Code, dia tidak ada tampilannya seperti ini, GUI-nya ya, graphic user interface-nya. Jadi kita hanya memasukkan kode-kode aja. Untuk tampilannya ya nanti bisa kita bayangkan sendiri. Coba tinggal try and error-nya, coba ya, apakah bisa jalan atau tidak. Ya, kelebihan dari Android Studio ini ya itu tadi, kita bisa langsung menjalankannya dan langsung tampak hasilnya seperti apa. Misalnya seperti ini ya. Saya masukkan beberapa komponen. Misalnya di sini text view. Lalu di sini kita masukkan button.
kan langsung tampil. Kalau di VS Code kita akan mengetikkan kodenya satu persatu. Ya, walaupun di Android Studio ini juga kita bisa mengetikkan melalui coding. Ya, untuk pengetikan melalui coding itu nanti kita masuk di pertemuan selanjutnya ya. Ya, untuk hari ini kita fokus ke cara menjalankan Android Studio ini supaya bisa dijalankan melalui emulator dan melalui handphone kita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, mungkin sudah paham. Maka saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu nanti akan modul dan bahan-bahan akan tetap saya upload di Google Classroom ya. Ini sudah saya upload semua. Di pertemuan satu kemarin kita masuk di instalasi, dan di pertemuan kedua kita membuat ataupun running project melalui Android Studio. Lalu tugas kalian selanjutnya yaitu pada saat praktek kita nanti silakan jalankan ataupun coba kerjakan sesuai modul yang saya buat. Ya, langkah-langkahnya sudah ada di modul, tinggal kalian praktekkan. Lalu hasilnya tinggal kalian buat laporan praktikumnya. Ambil screenshot langkah-langkah yang sudah kalian kerjakan. Misalnya yang pertama tadi membuka Android Studio-nya, oke ya. Ataupun di sini nanti sudah saya buat. Yang perlu kalian ambil yaitu halaman Gradle-nya ya. Sini tadi yang Gradle pengaturannya. Lalu ambil screenshot dari aplikasi yang sudah berhasil dijalankan, baik melalui handphone ataupun melalui emulator ya. Setelah kalian buat laporannya ke dalam sebuah Word ya, ataupun makalah, kirimkan ke Classroom dan buat nama filenya sesuai dengan yang saya minta di sini. Itu mobile 1, misalnya kita latihan 2 ya. Lalu masukkan NIM kalian, lalu nama dan kelas. Formatnya bebas, boleh doc, boleh juga PDF. Tapi saya sarankan menggunakan PDF. Kenapa? Kalau PDF biasa ukurannya lebih kecil dan lebih ringan nanti pada saat pengkoreksian. Oke, paham? Oke, mungkin sampai sini aja untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di praktikum di lab nanti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian materi pembelajaran yang telah saya sampaikan untuk menjalankan aplikasi Android Studio pertama sekali. Ya, saya harap di penjelasan saya ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep dan keterampilan yang dibutuhkan, yaitu untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan. Video ini merupakan bagian dari penilaian PDD UKT-PT dalam proses sertifikasi dosen 2025, yang mana saya terima kasih saya ucapkan kepada tim penilai dan tim panitia Serdos tahun 2025, khususnya kepada Direktorat Sumber Daya Kemendikti Saintek, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada institusi Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar dan kepada rekan-rekan dosen serta mahasiswa yang telah membantu saya dalam pembuatan video ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.